lagi Sobat Indie di channel Indie Driver. Dan kali ini saya akan membuat vlog tentang perbaikan mobil. Jadi seperti yang saya bilang di vlog sebelumnya tentang Honda BR-V, kondisinya setelah 3 tahun ada sejumlah kerusakan. Di antaranya adalah kaki-kaki dan setirnya yang agak bermasalah. Nah, hari ini saya akan ke bengkel untuk memperbaiki kaki-kaki dan kalau bisa sama setirnya juga. Bukan ke bengkel resmi Honda, tapi ke bengkel spesialis. Kenapa tidak ke bengkel resmi, tapi memilih bengkel spesialis? Yang pertama adalah tarif di bengkel resmi itu harganya jauh lebih mahal, sementara produknya sama gitu kan. Yang kedua, bengkel spesialis itu lebih apa ya, karena dia spesialis, dia lebih menguasai permasalahannya. Jadi mereka sangat paham tentang kaki-kaki misalkan, atau spesialis apapun lah, itu lebih paham. Dan yang ketiga, di bengkel resmi itu umumnya ya hanya bisa mengganti. Jadi kalau ada rusak ganti, rusak ganti. Beda dengan di bengkel resmi, ketika bisa diperbaiki maka dia akan memperbaikinya. Kalau ada yang diganti ya harus diganti. Namun bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sedangkan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya terhadap channel Indie Driver. Nah, ini jadi saya udah sampai nih di bengkelnya, di sebuah bengkel spesialis spare atau kaki-kaki. Ini saya pakai masker, mungkin suaranya kurang jelas ya. Nah, ini udah mulai dibongkar sama masnya. Tadi katanya ada tirotnya sama apa tadi? Oh, apa aja tadi? Long tirot, terus tirot, terus backsteer, sama bushing lower arm. Nah, nggak tahu deh ini. Kalau nggak salah sih harus nginep nih, kalau nggak salah ya. Tapi kita lihat aja nanti. Apanya mas? Ini mah rek. Itu rek. Oke, kalau ininya Oblak longnya. long tirot. Goyang-goyang ya. Jadi yang diganti apa aja nih? Rek steer, long terot, sama terot, sama mucek ini apa? Sobekernya. Lagi dibongkar. Yang kanan apanya? Sama long terotnya gitu. Long tirot ya. Ball joint nggak? Ball bensin. Nggak ya. Sama bushing. Bushing arm. Bushing lowernya pecah. Bushing lower pecah. Wow, itu yang geluduk-geluduk itu. Yang di bawah sini. Masih bagus ya? Udah mati sih. Mati. Sebelah. Oh, lemah. Udah kena. Oh, gitu. Coba di itu. Nah, ini rak steer. Nah, ini ada Ko Akong nih, salah satu spesialis kaki-kaki dan bisa juga rak steer. Ya. Nah, kok ini gimana rak steer ini? Kenapa kok? Rak steer ini jadi satu penyakit untuk di Honda atau mobil yang lainnya, bukan hanya Honda aja ya. Nggak bisa rusak tuh kenapa sih kok? Rusak karena sakit nih, bukan karena Kesalahan pemakaian misalkan. Kesalahan bukan, cuma ini jadi sakit. Jadi bukan hanya Honda tapi semua merek mobil. Jadi bukan hanya Honda aja, Nissan atau Toyota, Alphard atau yang lainnya. Biasanya berapa tahun saya rusak? Rak steer tergantung dari balik lagi memang dari pemakai, tapi bukan yang bahasa kasar. Cuman karena jadi sakit kita kalau umpamanya jalan lebih yang jelek-jelek, kalau yang kita hadapin setiap hari, kemungkinan besar lebih cepat. Oh gitu ya. Nah, kalau udah rusak gini diapain nih? Kita servis ya. Dan tidak kita saranin untuk beli copotan, karena copotan bahasanya Singapura itu
biasanya cabutan dari mobil yang udah rusak gitu. Oke. Nah, Sebenarnya bukan X Singapura ya. Bukan X Singapura. Jadi ini dibongkar ini. Bongkar, nanti dibongkar giginya semua, kita bongkar semua sampai detail, kita cek satu persatu dari gigi, pusing. Jadi bisa balik ke normal lagi, kita berani garansi setahun. Ya Sobat Indi, kalau kemarin kaosnya merah, maka hari ini adalah biru warnanya. Artinya saya sudah berganti kaos dan artinya ini berganti hari. Dan memang mobil ini, Honda BRV saya ini ketika diservis emang harus menginap. Karena untuk kaki-kaki itu emang bisa sehari, tapi untuk yang rack steer, nah dalam sana itu harus menginap 1 malam. Sekarang udah selesai. Nanti akan saya coba seperti apa hasilnya dan perbedaannya. Dan berapa sih ongkosnya? Nah ini dia total biayanya semua. Ini ganti shockbreaker 2 kanan kiri, long T-rod, bushing low arm. Ini ada jasanya, ada servis rack steernya ini servisnya 2.000 atau 2 juta. Tapi dia garansi 1 tahun. Karena kalau beli gelondongan itu beli baru itu sekitar 13-an juta lah. Ini ada apa lagi? Ada support apa ini? Ini paling 50. Total 5.600.000. Lumayan juga ya. Dan ini dia sejumlah spare part yang diganti. Ini ada long T-rod. Nah, kelihatan nih kan. Ini udah rusak, udah oblak tuh. Ini kalau itu bunyi nggak sih, kedengeran nggak ya? Tuh. Ini udah oblak. Ini T-rod. Nah, ini juga rusak. Ini shock breakernya sudah lemah, jadi disarankan diganti. Akhirnya ya udah diganti. Oke, udah selesai servis rack steer dan kaki-kaki. Nah, kita coba nih. Ini setirnya memang udah nggak kayak kemarin sih. Kalau kemarin ada apa ya? Kayak ada jeda sama ada speleng gitulah. Jadi kalau digerakin ke kiri itu nggak langsung reaksi, nggak langsung merespon. Jadi harus gerakin dikit lagi. Jadi itu kurang nyaman ya. Dan tentu tidak aman juga sih berkemudi dalam kondisi begitu. Nah, sedangkan untuk kaki-kaki, nah kita coba aja jalan. Nah, ini setirnya udah enak nih. Tuh, tinggal spuring aja ini. Ya, jadi begitu Sobat Indi. Memiliki kendaraan dengan usia yang lebih dari 3 tahun itu tentunya ada sejumlah kelemahannya. Sebenarnya usia ekonomis kendaraan itu sekitar 5 tahunan lah. Artinya dalam 5 tahun itu spare part masih bagus sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk perbaikan dan lain-lain. Tapi di BRV saya ini ketika udah usia 1,5 tahun itu udah ada bunyi sedikit gledek-gledek dan makin tahun makin parah. Waktu itu karena ya nggak terlalu mengganggu, dibiarkan saja. Ternyata setelah 3 tahun makin parah. Kemarin sih dijelaskan bahwa pemicunya itu adalah shock breaker yang lemah. Jadi ketika ada menghantam jalan atau melindas jalan yang nggak bagus, menghantam lubang, itu merusak T-rod, long T-rod dan sejumlah spare part lainnya. Kalau rack steer sih, kalau kata si Ko Akong itu murni bawaan dari pabriknya. Jadi rack steer sekarang itu tidak sebagus rack steer untuk Honda ya, rack steer sebelumnya. Ini saya sambil merasakan setirnya nih. Nah ini, tapi emang berasa lebih berat sih dibandingkan awalnya. Dan memang kebetulan saya itu tidak terlalu suka dengan setir BRV saya ini ketika itu, yang saya anggap terlalu ringan. Saya sukanya yang agak berat. Ini cukup. Oh ya, ini saya lewat di flyover banyak sambungan, jadi melibas sejumlah sambungan. Ini cukup dalam sih. Biasanya nih kalau lewat sini, ketika kaki-kakinya itu nggak bagus, itu apa ya, nggak nyaman, ada suara bluduk-bluduk, pokoknya nggak nyaman deh di telinga itu, mengganggu banget.
sekarang sudah hilang, udah bagus. Nah, kembali ke setir lagi. Nah, ini kalau dibelokkan itu langsung ada respon, langsung banyak berbelok sesuai arah kemudi kita. Kalau kemarin tuh masih ada spoiler, dan itu satu, kurang nyaman. Yang kedua tentunya sedikit berbahaya. Kita akan berbelok tajam, cepat, presisi, dan enak banget. Nah, kita akan lewati speed trap. Kita rasakan suspensinya depan. Oh, empuk. Mobil juga diem, anteng gitu. Ini lebih banyak lagi speed trapnya. Nah, ini dia, dalam kondisi miring pula. Jadi demikian saja Sobat Indri, vlog pendek saya kali ini tentang perbaikan kaki-kaki dan rack setir Honda BR-V. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya sangat berterima kasih karena Anda mendukung atau mensupport channel ini. Jika ada pertanyaan, ada masukan, ada kritikan, atau apapun lah, mau ngobrol, boleh. Silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan selalu membalas komentar-komentar yang sifatnya positif. Oke, akhirul kalam. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.